Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana hari pertama masuk sekolah di daerah yang terdampak bencana, maksud kami pasca bencana, kita telah terhubung dengan jurnalis TVRI Muklis Simanjuntak dan juru kamera Picasso langsung dari Aceh, Tamiang, Aceh. Muklis, selamat siang. Ini bagaimana jalannya hari pertama sekolah pasca bencana di Provinsi Aceh? Baik Fajri dan saudara, dapat kami sampaikan saat ini saya berada di SD 2, SMK dan SMP dan SMA Muhammadiyah di Kota Langsa. Kami mau mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang dilakukan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi pagi kami saksikan juga bahwa Menteri Dikdasmen yaitu Abdul Mufti mengunjungi langsung sekolah yang terdampak dari bencana longsor, bencana banjir di Aceh Tamiang, yaitu di SMA 4 Kejuruan Baru. Menteri tadi sempat melihat ruang-ruang yang masih terus dilakukan perbaikan, masih dilakukan pembersihan. Kami sempat melihat langsung bahwa memang proses ini tidak mudah. Dari tanggal 25 November hingga tadi pagi merupakan hari pertama di mana para siswa datang ke sekolah untuk melakukan upacara bendera, dan di mana pembinanya adalah langsung dipimpin oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mufti. Dan dari 21 ruang yang ada di SMA 4 ini memang yang terdampak hampir sebagian besar. Hanya 3 ruang saja yang sudah bisa dilakukan untuk proses belajar mengajar, itu pun belum sepenuhnya terlengkapi dengan sarana prasarana. Dan dari wawancara kami bersama kepala sekolah dari SMA 4, yaitu Bapak Saiful, disebutkan bahwa pada tanggal 25 November lalu banjir yang melanda di SMA 4 ini awalnya tidaklah terlalu tinggi, namun ia akhirnya tidak bisa juga menyelamatkan buku-buku yang sempat ia bawa ke lantai 2 dikarenakan air yang cukup tinggi hingga 7 meter dan lumpur masih mengendap sekitar kaki orang dewasa sekitar 40 cm. Dan memang tadi saya juga melihat sendiri bahwa pada saat upacara bendera yang dilakukan tadi pagi terasa hikmat, walaupun memang sebagian besar bagi para siswa ini belum sepenuhnya hadir. Dari data yang kami peroleh hanya sekitar 65% siswa di SMA 4 yang melakukan upacara, dan itu pun suatu kebanggaan tersendiri bagi para siswa karena ini adalah hari pertama di mana dimulainya proses belajar mengajar di semester 2 periode pendidikan 2025-2026. Tadi pesan dari Menteri Dikdasmen Abdul Mufti bahwa ia juga merasa bangga terkait bagaimana spirit dan semangat para guru dan siswa yang terdampak dari bencana banjir ini. Dan ia menyebutkan bahwa mengharapkan juga bagi para siswa untuk terus menggantungkan cita-citanya dan memberikan support langsung ke sekolah, baik pun itu dari siswa maupun para guru, bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berupaya untuk melakukan yang terbaik, melakukan perbaikan, memberikan bantuan infrastruktur dan juga memberikan sarana prasarana. 1 minggu ke depan memang tidak dilakukan proses belajar mengajar seperti pada umumnya. Dikatakan tadi bahwa ini adalah fase transisi, yaitu di mana 1 minggu ini akan masih ada trauma healing, di mana bagi para guru dan siswa akan dilakukan seperti simulasi singkat, kemudian juga menyemangati kembali bagi para siswa yang akan melakukan proses belajar mengajar. Dan berikut ini kutipan arahan dari Menteri Dikdasmen Abdul Mufti pada saat menjadi pembina upacara pada hari pertama dilaksanakannya proses belajar mengajar di semester 2 tahun pendidikan atau tahun periode 2025-2026. Kita bersama-sama untuk pertama kali di tahun 2026 ini memulai kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 4 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, yang alhamdulillah tadi berlangsung dengan khidmat, diikuti oleh anak-anak dari SMA Negeri 4 dan juga beberapa murid dari SMP Negeri 2 yang berdekatan dengan SMA Negeri 4 ini. Program ini kami selenggarakan sebagai bagian dari komitmen kementerian untuk memastikan anak-anak dapat kembali belajar setelah mengalami musibah, khususnya yang ada di Aceh. Tadi kami juga sempat untuk bertegur sapa dengan para murid yang ada di Kota Padang, juga di Kota Medan dan di Kota Tegal, Jawa Tengah.
Ini semua menjadi bagian dari usaha kita bersama agar anak-anak tetap memiliki semangat, tetap memiliki motivasi untuk tetap belajar. Ya, Fazri, dapat kami sampaikan bahwa data dari Provinsi Aceh bahwa dari 38 SMA, SMK, SLB di Aceh, Tamiang khususnya hanya 6 sekolah saja yang tidak terdampak, dan kementerian juga melakukan sejumlah rekayasa, kemudian bikin skema-skema baru di mana bagi para sekolah yang tidak bisa melakukan proses belajar mengajar di ruangan, mereka akan belajar mengajar di tenda dengan skema khusus. Artinya memang proses percepatan perlu dilakukan dikarenakan para siswa ini sudah tertinggal selama 2 bulan tidak sekolah dan harus mengejar apa yang mereka seharusnya didapatkan jika waktu normalnya. Dan pada saat ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mufti sedang melakukan dialog bersama guru-guru di SD 2, SMP, dan SMA Muhammadiyah. Demikian sementara laporan saya dari Kota Langsa, Aceh. Kita kembalikan ke Fajri. Silakan Fajri. Baik, Muklis Simanjuntak, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan.